Kembali lagi bersama saya, Aroni Minul Penau. Saya Maria Emilia Ora. Di sini kami akan membahas secara singkat tentang seorang tokoh yang mendirikan taman kanak-kanak. Tokoh tersebut adalah Frederick William August Froben. Friedrich Wilhelm August Froebel dilahirkan pada tanggal 21 April 1782 di Oberwesberg, Jerman. Sebagai anak bungsu dari 6 bersaudara, ayahnya seorang pendeta yaitu Johann Jakob Froebel melayani 6 desa di daerah tersebut. Ibunya meninggal pada saat Friedrich Wilhelm August Froebel berusia 9 bulan. Pada tahun 1792, paman dari pihak ibunya yang bernama Johann Christoph Hoffmann yang melayani di Stenheim mengambil Froebel muda yang baru berusia 10 tahun dan memeliharanya selama 5 tahun. Bersama pamannya, Froebel muda merasakan kasih dan penghargaan sebagai seorang anak. Pada tahun 1792, pada musim panas tahun 1797, Froebel pindah ke Heisberg dekat perbatasan ke Bavaria dan berupaya bisa tentang penghutanan, penilaian dan land surveying serta geometri. Pada tahun 1800, Froebel berupaya bisa di Universitas Jena. Pada tanggal 10 Februari 1802, ayah Froebel yaitu pendeta Johann Jakob Froebel meninggal dan pada kala itu Froebel muda bekerja sebagai rimbawan atau forester. Pada tahun 1804, Froebel berupaya bisa menjadi arsitektur di Universitas Frankfurt. Pada tahun 1805, Froebel mulai mengajar di sekolah milik Anton Gruner di Frankfurt. Pada tahun 1807, beliau menuliskan sebuah surat kepada kakaknya. Beliau menjelaskan tentang cita-citanya untuk mendirikan sebuah sekolah. Dan pada tahun 1808 sampai tahun 1810, Froebel mengunjungi sekolah Pestalozzi di Verdun dan menyerap hal-hal yang ditelitinya di sana, diantaranya lingkungan sekolah yang semakin permisif dan menekankan pada dunia objek-objek pelajaran. Pada tahun 1813 sampai tahun 1814, Froebel bergabung dengan pasukan sukarela untuk meningkatkan persenjataan Prusia di Luswo dan bertemu dengan 2 orang muda yang kemudian menjadi sahabat dan rekannya yang mendukungnya dalam dunia pendidikan, yaitu Langenthal dan Widendorf. Pada tahun 1817, beliau mendirikan sekolah di Keilhau. Pada tahun 1817, beliau mendirikan sekolah di Keilhau. Pada tahun 1826, beliau memberitakan bukunya yang pertama yang berjudul The Education of Men dan diartikan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1885. Beliau juga membuat 500 kotak kubus kayu yang kemudian dipakainya dalam pendidikan taman kanak-kanak. Pada tahun 1831, Froebel diundang ke Switzerland untuk membuka sekolah dan beliau tinggal di sana selama 5 tahun. Pada tahun 1837, setelah tinggal sebentar di Berlin, Froebel pindah ke Belangkabur dan membuka pendidikan prasekolah. Beliau membuat konsep tentang kotak kubus atau gift, permainan lagu-lagu, kisah kerajaan tentang sebagai sarana berupaya bisa untuk anak-anak prasekolah. Pada tanggal 28 Juni 1840,
Frobel membuka sekolah taman kanak-kanak yang pertama ditandai dengan bernamanya sebidang tanah di lingkungan sekolah yang dipakai sebagai tempat kanak-kanak bercocok tanam dan memelihara tanaman. Pada 1847, 7 sekolah taman kanak-kanak dibuka di Jerman. Pada tahun 1848, 40 buah sekolah taman kanak-kanak dibuka di seluruh Jerman. Pada tanggal 1849 dimulai benarnya pelatihan untuk guru taman kanak-kanak. Pada tanggal 21 Juli, pada tanggal 21 Juni 1952 Frobel tutup usia. Baik pemirsa, itu adalah riwayat hidup tokoh Friedrich Wilhelm August Frobel, dan kita akan mendengarkan proses ia mendirikan taman kanak-kanak yang dibawakan oleh teman-teman kami, yaitu yang pertama Jusmina Sertera Taupan. Waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, langsung saja. Asal mula mendirikan taman kanak-kanak. Pendidikan taman kanak-kanak pertama kali didirikan oleh seorang guru bernama Friedrich Wilhelm August Frobel pada tanggal 21 April tahun 1782 di Blankenburg, Jerman, yang menganggap pendidikan anak sejak usia dini perlu dilakukan dengan konsep bermain sambil belajar. Tak jauh beda dengan sekarang, pendidikan anak-anak pada kala itu berisi kegiatan kerajinan tangan, menyanyi, mendengarkan cerita, bermain kotak kudus, dan lainnya. Tercatat hingga pada tahun 1850, Frobel telah berhasil membuka 40 sekolah taman kanak-kanak di seluruh penjuru Jerman. Konsep pendidikan anak-anak ini terus berkembang di seluruh Eropa, bahkan dunia, termasuk di Indonesia yang saat itu menjadi koloni Hindia Belanda. Pendidikan taman kanak-kanak di masa Hindia Belanda disebut dengan Frobel School. Nama itu diambil dari nama pencetus taman kanak-kanak Wilhelm Frobel. Frobel menganggap bahwa pendidikan anak usia dini harus dilakukan dengan konsep belajar sambil bermain. Misalnya, guru harus menggunakan alat musik, bercerita, bermain drama, hingga melibatkan alam untuk mengajar anak-anak. Dia mendorong penggunaan kerajinan tangan seperti permainan blok bangunan kecil atau teka-teki. Frobel juga mencetuskan ide bahwa metode belajar secara berkelompok sangat bagus untuk anak-anak usia dini. Frobel ingin anak-anak memperoleh keterampilan kognitif dan sosial dengan menggunakan rasa keingin-tahuan mereka untuk belajar. Dalam proses mendirikan taman kanak-kanak, Frobel percaya bahwa pengajar wanita lebih memiliki kepekaan dan kualitas terbaik untuk bekerja sama dengan anak-anak dalam membantu perkembangan keterampilan emosional mereka. Oleh sebab itu, akhirnya Frobel membuka sekolah pelatihan hanya untuk guru TK wanita. Sayangnya ide Frobel tersebut dinilai sangat baru dan asing, hingga akhirnya pemerintah Jerman pun memutuskan untuk menutup semua TK pada tahun 1851. Selanjutnya tentang sejarah berdirinya taman kanak-kanak di Indonesia. Lembaga kindergarten atau populer dengan nama Frobel School yang didirikan oleh Friedrich Wilhelm August Frobel merupakan cikal bakal lahirnya taman kanak-kanak di Indonesia. Konsep lembaga ini dibawa masuk ke Indonesia oleh pemerintahan Belanda Hindia untuk pendidikan anak-anak mereka. Anak-anak Eropa dan para bangsawan lainnya, pada saat itu pemuda pribumi belum dapat merasakan pendidikan semacam ini, apalagi masyarakat miskin yang belum memahami dan menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi anak usia dini. Pada saat kebangkitan nasional yang diawali dengan berdirinya pergerakan pemuda Budi Utomo pada tanggal 28 Mei 1908, pemuda Indonesia baru menyadari akan pentingnya pendidikan anak usia dini. Kesadaran akan pentingnya pendidikan anak ini direalisasikan oleh Persatuan Wanita Aisyah dengan mendirikan Bustanul Atfal pada tahun 1919
di Yogyakarta. Salah satu yang turut merintis adalah Nyai Ahmad Dahlan. Sekolah itu awalnya diberi nama Froebel Kindergarten Aisyah dan diperuntukkan bagi anak-anak pribumi, khususnya para buru batik yang tidak bisa mendidik dan mengasuh anaknya saat bekerja. Kurikulum yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda juga mengambil pendidikan ala Froebel dengan konsep bermain sambil belajar. Saat itu, pendidikan dan taman kanak-kanak diperuntukkan bagi anak-anak Belanda, saudagar, dan anak-anak migran atau bangsawan. Selain menerapkan sistem pendidikan, Froebel mendirikan pemerintahan Hindia Belanda juga menerapkan metode Montessori pada tahun 1938 yang arah pendidikannya menekankan pada perkembangan kepribadian anak seperti rasa, kemandirian, kepercayaan diri, dan disiplin. Salah satu tokoh lulusan Taman Kanak-kanak Froebel School adalah R.M. Sewardi, sejarah ningrat atau lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara, yang kelak menjadi Bapak Pendidikan Indonesia. Saat itu Ki Hajar Dewantara lewat organisasi Taman Siswa juga mensponsori sekolah-sekolah taman kanak-kanak yang memadukan metode Froebel dengan metode Montessori yang sesuai dengan adat Timur. Pada tanggal 13 Juli 1922, ia mendirikan sekolah Froebel Kindergarten yang akhirnya disepakati dengan nama Taman Indra. Selain itu, mulai berdiri juga taman kanak-kanak dari kalangan Islam lewat Persatuan Wanita Aisyah. Mereka mendirikan Bustanul Atalaf pertama pada tahun 1917. Lebih dulu dari Froebel Kindergarten memasuki pendudukan Jepang, nama Froebel School diganti dengan nama kanak-kanak. Di masa inilah istilah taman kanak-kanak dikenal luas di Indonesia. Di sekolah tersebut, anak-anak diajar bermain dan belajar. Rintisan sekolah Nyai Ahmad Dahlan ini kemudian berubah menjadi nama Aisyah Bustanul Atalaf yang lebih dikenal sebagai Taman Kanak-kanak ABA. TK ABA selanjutnya berkembang dan dicontoh di berbagai tempat. Selain itu, pada tahun 1922, R.M. Sewardi Sejarah Ningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara pulang dari pengasingannya di Belanda. Bapak Pendidikan Indonesia ini kemudian mendirikan Taman Lare atau Taman Anak Kindergarten yang berkembang dengan nama Taman Indra. Pada masa kependudukan Jepang, beberapa metode pengajaran seperti bernyanyi, permainan, dan cerita diubah versinya. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, konsep kanak-kanak tetap dipertahankan, namun Mr. Alice Sojaraminjojo seperti Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan saat itu menambahkan konsep pendidikan yang mempelajari tentang nasionalisme dan kebudayaan Indonesia. Selain itu, baik Taman Indra, Taman Kanak-kanak maupun Raudatul Atfal mulai dibuka secara umum sesuai dengan misi kemerdekaan mencerdaskan kehidupan bangsa dan menekan angka buta huruf dengan sasaran baru yang mencakup anak di atas usia 4 tahun sampai memasuki pendidikan dasar. Namun yang menjadi kendala di sini masih sedikit para orang tua yang mau memasukkan anaknya ke taman kanak-kanak akibat perekonomian Indonesia pasca kemerdekaan yang masih sulit. Pada masa Orde Baru atau tepatnya pada tahun 1800-an, semakin berkembangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak dan seiring stabilitas ekonomi yang mulai membaik, di sejumlah wilayah mulai banyak taman kanak-kanak yang dibuka dengan target yang menyasar anak usia 3-4 tahun dengan konsep kelompok belajar atau KOBER. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1809 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan prasekolah yang mempertegas status pendidikan anak-anak. Saat itu disebut pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah diakui sebagai konsep pendidikan yang tak terpisah dari keseluruhan sistem pendidikan nasional. Dengan adanya
peraturan ini, pihak lembaga pendidikan swasta makin meramaikan daerah pendidikan sekolahan ini dengan berbagai macam konsep, mulai dari taman kanak-kanak berbasis pendidikan agama hingga taman kanak-kanak berbasis pendidikan internasional. Hingga saat ini, taman kanak-kanak makin beragam dengan penambahan konsep pendidikan, fasilitas taman kanak-kanak, dan juga variasi biaya. Sekian materi ini, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk Saudara Jusmina Setiapata Opan dan Diana Maisakana Manggi yang sudah membawakan materi tentang asal mula mendirikan taman kanak-kanak dan sejarah berdirinya taman kanak-kanak di Indonesia. Dan selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada Saudari Apriani Pilis dan juga Saudari Rani Krisna Nabia untuk dapat membawakan materi selanjutnya. Waktu dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diperoleh. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang karya-karya yang dibuat oleh Froebel, yaitu karya dan pemikirannya masih dijadikan acuan bagi dunia pendidikan modern. Hingga saat ini, Froebel adalah seorang tokoh pendidikan raksasa yang pemikirannya banyak dipengaruhi oleh sejumlah pemikir Jerman yang ternama dan berpengaruh pada akhir abad 18 dan awal abad 19, yaitu pembaharuan pendidikan, taman kanak-kanak, program studi, pendidikan guru, pendidikan usia dini, ilmu pendidikan, dan keguruan, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan pendidikan anak usia dini. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari Froebel, yaitu Froebel memiliki kelebihan meskipun ayah dan ibunya tidak memiliki waktu untuknya, tetapi ia disekolahkan di satu sekolah desa yang sekolah itu khusus untuk perempuan saja. Tetapi ia diterima dari sekolah itu untuk sekolah. Akan tetapi semua yang dipelajari hanya ilmu hitung saja yang gampang menurut Froebel. Froebel niat bekerja keras untuk belajar dengan tekun, mendisiplinkan waktu, dan juga hidup takut akan Tuhan. Sedangkan kekurangan dari Froebel adalah kurangnya kasih sayang dari orang tua, tidak percaya diri, dan tidak menghargai dirinya sendiri. Selanjutnya, metode pembelajaran yang dipakai untuk mendirikan taman kanak-kanak. Yang pertama adalah metode bercerita. Metode bercerita adalah cara penyampaian cerita pada anak. Guru memberikan penjelasan suatu cerita kepada anak secara lisan melalui tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Selanjutnya, metode pembelajaran yang dipakai untuk mendirikan taman kanak-kanak. Yang pertama adalah metode bercerita. Metode bercerita adalah cara penyampaian cerita pada anak. Guru memberikan penjelasan suatu cerita kepada anak secara lisan melalui tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Banyak pesan moral dan nilai yang dapat ditekankan kepada anak. Yang kedua adalah metode bercakap-cakap. Metode bercakap-cakap berupa dialog atau tanya jawab antara guru dan anak atau sesama anak. Bercakap-cakap dapat dilakukan dengan 3 bentuk, yaitu percakapan bebas, percakapan menurut tema, dan percakapan berdasarkan gambar seri. Percakapan bebas tidak terkait dengan tema. Percakapan berdasarkan gambar seri menggunakan gambar seri sebagai bahan pembicaraan. Yang ketiga ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab dilakukan dengan mengajukan pertanyaan tertentu pada anak. Metode tanya jawab digunakan untuk mengetahui pengalaman dan pemikiran yang dimiliki oleh anak. Metode tanya jawab memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanya dan mengemukakan pendapat. Yang berikut ada metode karya wisata. Metode karya wisata dilakukan dengan mengunjungi objek wisata sesuai tema. Melalui karya wisata, anak memperoleh pengalaman belajar
Kegiatan karya wisata dilakukan di luar lembaga sesuai dengan tema yang sedang dibicarakan. Yang berikut ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi dilakukan dengan memperagakan suatu karya, proses atau kegiatan. Kegiatan ini bertujuan supaya anak memahami langkah-langkah melakukan kegiatan yang benar. Anak diharapkan dapat melakukan kegiatan yang dicontohkan dengan benar. Yang berikut ada metode sosiodrama dan bermain peran. Metode sosiodrama memberikan pengalaman kepada anak tentang masalah sosial melalui bermain peran. Anak diminta menjadi tokoh dan melakukan peran tertentu. Berbagai pesan moral dan sosial dapat ditanamkan kepada anak melalui bermain peran. Metode eksperimen. Metode eksperimen memberikan pengalaman pada anak dengan memberi perlakuan terhadap sesuatu. Anak mengamati sebab dan akibat suatu fenomena secara langsung. Metode eksperimen biasa digunakan pada pembelajaran sains. Yang berikut ada metode proyek. Metode proyek memberikan kesempatan anak untuk belajar secara bertahap. Tahapan awal sampai akhir adalah sebuah kesatuan rangkaian. Anak dikondisikan untuk berpikir kreatif dan inovatif. Metode proyek menggunakan sumber alam sekitar dan kegiatan sehari-hari yang sederhana. Yang berikut metode pemberian tugas. Metode pemberian memberikan kesempatan anak untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh guru. Anak diberi kesempatan melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk tersebut. Yang berikut ada metode bermain. Metode bermain sangatlah penting pada masa kanak-kanak. Semua kegiatan pembelajaran pada masa kanak-kanak dilakukan dengan konteks bermain. Bermain memberikan kepuasan tersendiri bagi anak. Pemirsa, terima kasih kepada Saudari Apriani Iris dan juga Saudari Rani Krisna Nadia yang telah menyampaikan materi tentang karya-karya, kelebihan dan kekurangan dan juga metode pembelajaran yang didirikan oleh Friedrich Wilhelm August Froebel. Saudara Alfonsus Kauset dan juga Saudari Yusina Rahuli Kemuju untuk dapat memberikan materi selanjutnya. Waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya kami akan menjelaskan materi tentang asas-asas perkembangan Froebel. Asas yang pertama, benih yang telah menghasilkan pemetaan yang sudah benar dalam diri anak. Jadi, pendidik tidak perlu mengembangkan bakat yang tersembunyi dalam gen setiap anak. Tidak benar apa-apa yang dimasukkan dari luar. Semua usaha pedagogis diarahkan menuju penyempurnaan kemampuan yang sudah benar dalam wujud potensi. Asas yang kedua, hubungan dari bakat dengan keutuhan. Dalam guna guru memperhatikan anak sebagai pribadi yang unik, namun perlu mendapat tempat yang sehat dalam kelompok. Hal ini diketengahkan Froebel karena beliau melihat dunia setiap satuan berkomunikasi dengan sesuatu yang semakin utuh lagi. Yang ketiga, yang batinnya didorong menjadi lahiriah. Dalam guna mendidik itu mencakup usaha yang untuk menolong anak menyampaikan pikiran, perasaan, kekuatan jasmani dan imannya yang telah benar secara batin, agar menjadi kegiatan lahiriah berupa buah nalar yaitu pikiran, perasaan dalam bentuk seni, kekuatan jasmani melalui pelbagai keterampilan, dan iman melalui tindakan bermoral dan pelayanan terhadap sesama manusia. Dari materi yang disampaikan di atas, saya menyimpulkan gagasan pokok Froebel adalah anak didik tidak hanya perlu diperlakukan sebagai seorang pelajar yang menerima gagasan dari luar, tetapi khususnya sebagai makhluk yang kreatif dan berhasil. Froebel senantiasa berusaha memupuk keingintahuan anak dan mendorongnya untuk bertanya serta mencari jawaban dengan usaha sendiri. Pekerjaan tangan dianggap sarana pokok untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dari teori dan praktik pendidikan agama Kristen Froebel, pengalaman belajar kebanyakan bersifat bermain. Entah anak didik itu lebih dalam kegiatan jasmani atau kegiatan intelektual.
pengalaman belajar yang bersangkutan dijadikan permainan, yakni suatu pengalaman yang nikmati. Baik pemirsa, terima kasih untuk Saudara Alfonsus Kausa dan juga Saudara Yosina Rambulekimuju yang telah menyampaikan materi, dan juga demikianlah materi yang kami sampaikan ini. Semoga materi ini dapat dipahami dan juga bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan ini. Shalom.